untuk pertama-tama kita buka dulu Canva-nya. Jadi kalau misalnya kita buka Canva itu kayak gini tampilannya. Ini kalau misalnya lewat web di laptop. Kita juga bisa lewat aplikasi di smartphone atau di HP juga bisa sih lewat web. Kita tinggal search aja ini canva.com, nanti muncul kayak gini. Kita tinggal login. Nah, nanti tuh tampilannya kayak gini. Nah, di sini kan ada nih, kalau di berandanya di sini ada dokumen, whiteboard, presentation, sosial media, video, print produk dan lain-lainnya. Nah, di sini kita juga bisa langsung klik di sini kalau misalnya mau buat desain, atau kita buat di sini. Di sini kan ada tulisan create a design, kita klik aja. Nah, di sini ada banyak banget nih jenisnya. Ada yang dokumen, whiteboard juga, presentation. Presentasi ini kalau misalnya kita mau buat PPT, di sini juga banyak banget template-template yang bisa digunain buat PPT kuliah. Terus di sini ada poster, video, dokumen A4, Instagram story, Instagram post. Nah, pokoknya banyak banget. Atau kita bisa juga nih di sini custom size. Kalau misalnya kita mau custom ukurannya, di sini ada weight-nya. Ini panjang, terus height ini tingginya. Ini juga bisa berbagai ukuran, bisa dalam pixel, inci, milimeter, ataupun sentimeter. Nah, di sini kita mau coba buat yang ini ya, poster. Yang ini, kita klik aja. Nah, misalnya ada keluar kayak gini, di sini tuh banyak banget fiturnya yang bisa digunakan. Di sini ada desain atau template, terus ada elemen juga, ada teks, brand, upload, draw, project, sama apps. Nah, untuk desain ini isinya template-template yang bisa kita gunain. Banyak banget template yang bagus-bagus di sini. Kita tinggal search aja keyword yang mau kita pakai. Misalnya kita mau cari untuk pamflet hari kemerdekaan atau hari Pancasila atau lain-lainnya, di sini langsung keluar banyak banget dan bagus-bagus. Kita tinggal pakai aja, atau kita bisa modifikasi, kita tambah-tambah atau kita ganti-ganti elemennya. Misalnya kita mau pakai yang ini. Nah, untuk elemen itu isinya elemen-elemen yang bisa kita pakai.
Misalnya di sini karena ini tentang hari kemerdekaan, lomba-lomba gitu kita juga bisa search di sini hari kemerdekaan Indonesia misalnya. Nah, nanti di sini muncul banyak banget elemen yang bisa kita pakai. Tuh tinggal kita sesuaiin aja kita mau pakai yang mana. Misalnya kita pakai yang ini, kita juga bisa sesuaiin ukurannya. Bisa kita kecilin atau kita besarin, terus kita juga tinggal atur mau ditaruh di mana. Terus di sini ada teks juga. Teks ini ada banyak banget juga di sini fontnya yang bisa dipakai. Ini ada yang untuk judul atau yang subjudul. Di sini juga ada yang untuk text box. Terus di sini juga tuh banyak banget aplikasi apa fitur yang bisa dipakai. Di sini kita bisa ganti-ganti juga. Misalnya ini kita mau ganti fontnya, tinggal klik aja. Di sini juga banyak banget font yang bisa kita pakai. Terus ukurannya juga bisa kita besarin atau kecilin lewat sini. Atau bisa juga langsung kita seret-seret ini. Bisa dibesarin atau dikecilin. Terus ini untuk membuat tulisannya jadi bold. Terus ini untuk cetak miring. Ini untuk tata letaknya mau rata kanan kiri atau rata tengah. Di sini ada pointer juga. Terus ini kita juga bisa ngukur space dari tiap huruf. Bisa kita kecilin atau kita renggangin. Terus ini kita atur space untuk antar paragraf. Terus di sini efek juga bisa kita lihat ini kalau misalnya mau kasih shadow ke tulisannya, tinggal kita atur-atur aja di sini. Terus ini kalau misalnya kita mau buat efek cahaya gitu, pokoknya banyak banget di sini fitur-fitur yang bisa kita pakai. Terus ini juga ada animasi yang bisa kita gunain. Misalnya ini untuk pas mau masuk tulisannya, tuh kita kasih animasi. Ini kita sesuaiin aja sama keinginan kita. Terus di sini juga ada position untuk ngatur dia letak dari elemen itu mau di paling belakang atau gimana, ini terserah kita juga. Terus kita bisa atur juga transparansi per elemen, tinggal diatur aja. Terus ini untuk underline, misalnya tulisannya mau kita kasih garis bawah, tinggal kita kasih aja. Terus ini untuk ini kan dia kapital gini, kalau misalnya kita mau buat huruf balok semua, tinggal klik ini aja. Tuh, misalnya kita juga mau ngedit semuanya nih, cuma tulisan ini nggak mau kita ubah-ubah, kita bisa ini juga kita lock biar dia tuh nggak bisa diubah-ubah gitu. Terus kalau misalnya kita mau ubah lagi, bisa kita tinggal unlock. Jadi dia nanti bisa diubah-ubah lagi. Terus di sini ada fitur upload, ini untuk upload foto ataupun gambar yang mau kita masukin ke pamflet ataupun desain kita. Di sini kita tinggal upload file aja, ataupun tinggal take foto di sini. Nanti dia muncul di sini. Kita tinggal pilih, kita masukin. Misalnya ini kita masukin. Tinggal kita atur aja dia mau letaknya di mana, mau dibesarin atau dikecilin. Terus di sini ada elemen draw juga. Ini untuk gambar-gambar. Misalnya kita mau kasih elemen apa gitu. Ini ada eraser juga untuk menghapus misalnya tadi kita gambar. Nah, di sini ada project juga. Di sini berisi project atau desain-desain yang udah kita buat selama ini. Misalnya di sini ini cuma karena aku baru buat 2, jadi di sini ada 2. Terus di sini ada apps juga, karena Canva ini terhubung sama banyak banget aplikasi.
Di sini juga kita bisa nambahin audio ataupun ubah background, video. Wah, banyak banget, kita bisa buat logo juga. Nah, di sini kita juga bisa buat kode QR. Misalnya kita tinggal masukin link aja. Ntar tinggal klik generate QR code. Nah, dia udah muncul kode QR-nya di sini. Jadi ini bisa langsung di-scan, misalnya kita sebar pamflet atau sebar apapun itu, kode QR ini bisa tinggal di-scan langsung muncul ke link yang kita tautkan. Itu terus misalnya kita mau save, tinggal klik share. Nah, di sini kalau misalnya kita mau nge-share link atau kita mau kerja bareng gitu, bisa kita copy link terus kita share ke teman gitu. Tapi kuncinya di sini collaboration link ini kita klik dulu untuk anyone with the link. Jadi semuanya bisa. Nah, di sini juga harus can edit biar semuanya juga bisa ngedit, nggak cuma melihat doang gitu. Terus di sini juga kita bisa ngelihat lewat present. Terus kalau misalnya mau download, kita juga bisa klik download di sini. Nah, di sini kan ada pilihan juga nih, mau bentuknya dalam bentuk apa. Misalnya di sini ada JPG, PDF yang print, bisa juga di sini PPT. Terus tinggal download. Ini misalnya ini mau transparan background, tinggal dicentang-centang aja ininya. Kalau misalnya kita mau save PPT, misalnya di sana ada tulisan PPT, tinggal kita cari di sini di more. Nah, di sini juga kita bisa share lewat TikTok, lewat Instagram. Terus kita bisa save sebagai Microsoft PowerPoint juga. Kita bisa nge-share ke berbagai macam aplikasi di sini. Nah, misalnya kita mau buat desain baru tapi ukurannya masih sama, kita tinggal klik aja di sini ada tanda add page. Terus kita cari template. Nah, di sini kita cari keyword aja di sini mau apa yang kita cari. Kita juga bisa buat cover buku ataupun cover apapun. Di sini juga banyak banget pilihan template-nya. Tinggal kita sesuaiin aja.
Misalnya kita mau buat pamflet perayaan tentang Hari Palang Merah Indonesia. Nah, di sini kalau misalnya dalam bahasa Indonesia mungkin nggak ada yang sesuai sama desain yang kita inginkan, bisa kita ganti keywordnya pakai bahasa Inggris. Udah muncul ya? Sudah, Kak. Oke, kita lanjut tadi. Mungkin contohnya kita sekarang buat yang ini aja. Hari, misalnya kita mau buat pamflet tentang perayaan hari misalnya kita mau buat tentang World Ocean Day. Kita cari, tinggal search di feature design. Nah, di sini kita tinggal pilih aja mau pakai template yang mana. Mungkin kita pakai yang kita bisa pakai yang ini. Nah, di sini kita bisa tambahin tanggal atau tambah tulisan apapun. Misalnya di sini kita tambah teks. Kita tambahin selamat memperingati di sini bahasa Inggrisnya seperti commemorate. Nah, di sini kita bisa sesuaiin ukuran teksnya. Terus kita bisa ganti juga fontnya, misalnya kita ganti pakai nah, misalnya kita ganti pakai font Benedict di sini. Kita sesuaiin aja ukurannya, kita besarin.
kita taruh di tengah. Nah, di sini kita bisa tambahin juga elemen yang berbau tentang Ocean Day. Nah, kita bisa tambahin elemen-elemen kayak ubur-ubur atau elemen lainnya yang masih satu tema dengan template yang kita pakai. Kita bisa atur transparansinya juga. Mungkin kalau misalnya backgroundnya mau kita agak sedikit pudar, kita turunin transparansinya. Nah, di sini kita bisa tambahin juga, biasanya kalau buat pamflet itu ditambahin logo. Nah, di sini karena intinya logo inilah, kita masukin aja logonya. Nah, biasanya kalau buat pamflet Alma Fikir tuh logonya
ada logo FKIP, ada logo Ilham sama logo Almafika. Cuma di sini karena adanya logo Unila, jadi kita masukin logo Unila aja. Terus biasanya juga di bawah sini kita kasih keterangan sosial media. Kayak misalnya kita bisa cari di sini juga elemennya Instagram icon. Nah, di sini juga banyak banget pilihannya. Nah, biasanya dipakai yang kayak gini. Ini juga bisa kita atur warnanya. Cuma karena ini backgroundnya terang, jadi untuk tulisannya biar lebih baca gitu, kita pakai tulisan yang hitam atau kita pilih warna yang hitam. Terus selain Instagram juga ada web. Nah, ini kalau bisa sejajar sama yang logo Instagramnya. Kita bisa tambahin logo Twitter juga di sini. Nah, terus sekarang kita tambah tulisan keterangan dari akun Instagram sama Twitternya. Di sini misalnya aja Almafika Eskifnya. Kita sesuaiin ukurannya. Kita taruh di sebelah logo-logonya. Nah, mungkin untuk website juga bisa kayak gitu. Lalu kalau misalnya udah, tinggal kita save. Di sini tinggal klik download. Terus di sini kita juga tinggal pilih page yang mau kita download. Jadi karena kita pakai page 2, jadi page 2 yang kita centang. Terus download. Nah, tinggal ditunggu, nanti udah langsung masuk ke device kalian. Ini kalau misalnya kita buat contoh poster perayaan hari-hari besar, tinggal kita sesuaiin aja sama hari yang mau kita buat poster tentang hari apa atau tentang tema apapun itu. Elemen dan tulisan juga bisa disesuaikan, mungkin yang lebih cocok ataupun yang lebih sesuai keinginan kalian yang mana. Nah, mungkin itu aja kalau misalnya mau buat tentang poster. Terus kalau misalnya mau buat desain yang lain juga tinggal sesuaiin aja sama ukurannya tadi. Ini kita juga bisa resize ukuran, misalnya tadi salah buat ukuran gitu. Kita bisa resize di sini.
Nih kita mau ubah ke ukuran apa, di sini tinggal pilih aja, atau custom size di sini. Misalnya kita mau ubah ke Instagram story, tinggal kita centang continue. Nah, ini tinggal kita open. Nah, kalau misalnya udah berubah ukuran kayak gini jadinya. Nah, kalau misalnya udah diubah ukuran, berarti kan desainnya masih sesuai sama ukuran yang sebelumnya kan. Jadi kita bisa sesuaiin lagi elemen-elemennya, mungkin posisinya yang cocok di mana. Terus kalau misalnya selesai, tinggal kita save aja sama seperti tadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan.